Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan juga teringat kamu saat kamu merindukannya. Jadi sebenarnya tanpa kita sadari, pikiran kita itu selalu terkoneksi, tersambung dengan begitu banyak orang. Bahkan mungkin orang-orang yang cuman kita kenal di media sosial. Jadi contoh ya, ada teman yang biasanya rajin memberikan komen, rajin posting, dan ketika dia posting kita juga memberikan komen di media sosialnya. Kemudian tiba-tiba 2 minggu dia menghilang dari media sosialnya, tidak pernah komen, tidak pernah posting. Kemudian kita memikirkan dia. Mana ya, kok sudah lama dia tidak posting sesuatu. Tahu-tahu pagi kita memikirkan dia, sore hari kita buka media sosial kita, misal seperti Facebook, tahu-tahu muncul postingannya, atau dia memberikan komen ya di postingan kita. Nah, jadi itu contoh ya, padahal kita cuma kenal dia di media sosial, bukan teman di dunia nyata, belum pernah ketemu, tetapi tanpa kita sadari, karena kita sering berinteraksi dengan dia, membuat pikiran kita dan pikiran dia jadi terhubung. Ya, kalau masyarakat kita sering menyebutnya itu sebagai batin. Ya, batin itu adalah memikirkan seseorang pada kedalaman hati. Ya, jadi memikirkan itu ada pada permukaan. Kalau pada permukaan itu ya memikirkan selintas begitu. Tetapi kalau memikirkannya lama, pakai merenung begitu, nah itu namanya orang-orang kita menyebutnya sebagai batin. Nah, itu cuman dikenal di dunia maya atau cuman kita kenal sebagai teman di media sosial. Begitu juga bahkan dampaknya terasa lebih kuat, lebih cepat pada orang-orang yang kita kenal baik di dunia nyata, seperti misalnya teman, sahabat, keluarga, dan seterusnya ya. Lama tidak ada kontak, kita terus memikirkan dia. Mana ini orang kok tidak pernah ngasih kabar, bagaimana kabarnya. Nah, tahu-tahu muncullah dia, telepon atau chatting WhatsApp dan seterusnya. Atau bahkan mungkin datang ke rumah ya. Kita memikirkan seorang teman yang sudah cukup lama tidak membayar hutangnya kepada kita. Ya, sementara pada saat ini misal kita butuh uang betul, kemudian kita memikirkan dia, nah itu tanpa kita sadari itu kita memanggil dia. Dengan pikiran kita tahu-tahu dia muncul untuk mengatakan bahwa pada saat ini dia belum bisa membayar hutangnya dan dia akan segera membayar hutangnya begitu dia punya uang ya. Tapi dia datang walaupun belum bisa membayar hutangnya kepada kita atau memberikan kabar dan seterusnya. Nah, jadi itu contoh-contoh betapa pikiran kita itu terkoneksi kepada orang lain dan orang-orang yang kita pikirkan itu menunjukkan respon bahwa koneksi itu bekerja. Ya, keterhubungan itu saling mempengaruhi itu, energinya ada dan hasilnya ada. Artinya koneksi itu bekerja. Kita sudah sering ya membahas tentang penelitian Profesor Digby Tatum tentang interbrain ya dari University of Sheffield. Jadi kata beliau bahwa
Pikiran manusia itu selalu terhubung dengan manusia lain seperti halnya wifi. Ya, jadi ketika kita memikirkan, maka pikiran kita akan langsung terkoneksi dengan orang yang kita pikirkan. Jadi terhubung seperti halnya wifi. Dan orang yang kita pikirkan itu bisa tahu bahwa kita sedang memikirkan dia. Dengan apa? Dengan intuisinya. Ya, intuisi itu adalah kemampuan untuk memahami, mengerti sesuatu. Tanpa harus mendengarkan, tanpa harus ketemu, tanpa harus membaca, dan seterusnya. Itu namanya intuisi. Seperti halnya kita juga tahu kalau ada orang sedang memikirkan kita. Atau diistilahkan di masyarakat kita sedang membatini kita. Kita tahu. Kenapa kita bisa tahu? Karena kita punya intuisi. Oh, kakak kita ini lagi memikirkan kita terus, ya. Oh, adik kita ini sedang kangen kepada kita, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa mantan kita pikirkan terus, kita rindukan, kita batin memikirkan tetapi di dalam kedalaman begitu. Tapi kok tidak ada respon dari dia, sementara yang lain menunjukkan respon. Ya, kita pikirkan muncul, kita pikirkan menghubungi, dan seterusnya. Jawabannya karena mantan menolak atau berusaha untuk melawan ya pengaruh yang kita pancarkan melalui pikiran kita tadi. Apakah dia kepikiran? Kalau dia tidak kepikiran, maka koneksi kita dengan yang lain-lain juga tidak akan menunjukkan respon. Ya, misal kita memikirkan teman tadi ya, yang tidak kita kenal secara langsung di dunia nyata, cuman teman di media sosial, kita memikirkan dia dan dia kemudian mulai rajin komen lagi di postingan-postingan kita. Itu menunjukkan bahwa koneksi pikiran kita tuh bekerja dengan sangat baik. Kakak kita pikirkan, dia menghubungi kita. Artinya kan koneksi pikiran kita sangat baik. Nah, kalau yang terjadi begitu, artinya sesungguhnya pengaruh dari pikiran kita itu kepada mantan sama. Dengan teman di media sosial, dengan teman-teman kita di dunia nyata, dengan saudara-saudara kita. Sama. Ya, yang membedakan mantan berusaha melawannya. Kalau yang lain kan dia tidak melawan, dia tidak menolak. Begitu dia merasakan getaran itu, dia jadi sering teringat kita karena kita memikirkan dia, artinya kita memancarkan energi dari pikiran kita kepada dia seperti halnya wifi, kita pancarkan kepada dia. Nah, yang lain-lain kan tidak melawan, mereka menerima itu. Menerima, kemudian mereka memahaminya dengan intuisinya, dan mereka menghubungi kita. Ya, lah kalau mantan kan dia menerima, ya sinyal-sinyal itu dia terima. Intuisinya memahami. Yang membedakan dia melawan, dia menolak. Ya, dia menolak agar jangan menghubungi kita. Kalau kemudian rasa rindu itu muncul, ya dia berusaha. Bagaimana caranya sekangen apapun jangan sampai terhubung lagi dengan kita. Jadi sesungguhnya ketika kita merindukan mantan, kita memancarkan energi kepada dia, dia juga jadi memikirkan kita. Nah, bedanya tadi, mantan melawan. Sinyal-sinyal itu menolak ya perasaan yang kemudian muncul di dalam hatinya. Nah, sehingga jika demikian, maka apa yang kemudian bisa membuat mantan menghubungi kita kalau dia terus menolak ya tarikan dari pikiran kita agar dia mendekat. Nah, tentu kalau itu yang dia lakukan, kita masih punya satu jalan. Kalau pikirannya menolak, tetapi hatinya yang kemudian
bisa kita sentuh, maka pikiran biasanya tidak bisa untuk menolak perintah dari hatinya. Kan kita ini kan mengikuti apa kata hati kita saja. Pikiran itu yang kemudian menerjemahkan dan mengirimkan perintah-perintah kepada organ-organ tubuh kita. Misal memblokir media sosial. Hati kita bilang, buka aja lah blokirannya. Nah, kemudian pikiran kita memerintahkan kepada jari jempol kita untuk membuka blokir media sosial. Nah, maka kalau pikirannya masih terus menolak, maka hatinya yang harus kita sentuh, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara menyentuh hatinya? Nah, nanti kita bahas di dalam video selanjutnya. Cara menyentuh hati mantan. Dan intinya, ketika kita ingin menyentuh hati seseorang, yang perlu kita lakukan adalah mendoakan, menyebut orang itu melalui doa-doa kita. Ya, insya Allah kalau kita istiqomah, maka apa yang menjadi doa kita akan terkabul. Laisa sayun akroma alallahi ta'ala minad doa. Tidak ada yang lebih penting di sisi Allah daripada doa. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.